اسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياها الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولكل منهم صحابة رسول الله أجمعين برآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخلفائنا ومشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ومن حقنا علينا وخصوصا لمصنف هذا الكتاب أن ظاهرة علم بركاتهم وبعلوم الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وآله. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتكاف. الأول معناه الاعتكاف لزوم شيء وحبس النفس عليه خيرا كان أم شرا. قال الله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي مقيمون متعبدون لها. والمقصود به هنا لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله عز وجل. الثاني مشروعيته إلى آخره والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Saudara-saudara sekalian, jemaah Masjid
haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin dan nikmatnya kita kembali dapat bertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka talabul ilm. Mudah-mudahan berkumpulnya kita akan menjadikan satu wasilah Allah turunkan rahmat kasih sayang kepada kita, sehingga apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohon kepada Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabul hajat. Yang punya niat kebaikan Allah akan dijabah dan lipat gandakan kebaikan tersebut. Yang punya saudara sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakit. Karena di antara doa-doa yang dikabul oleh Allah adalah ketika kita berada di majlis. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sia-sia kita berkumpul di banyak ini, meskipun sesaat akan bernilai ibadah, akan bernilai amal soleh, sehingga apa yang kita lakukan saat ini akan menjadikan bekal yang sesungguhnya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan minggu yang lalu, yang mana kita sudah menyelesaikan tentang puasa. Yang terakhir adalah Lailatul Qadar. Bagaimana keutamaan Lailatul Qadar ini yang sangat luar biasa sekali. Yang kita mengetahui adalah di Ashrul Awakhir min Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Bisa terjadi pada tanggal atau malam 21, bisa terjadi pada malam 23, bisa terjadi pada malam 25, bisa terjadi 27. Dan kaul jumhur mengatakan yaitu malam yang ke-27. Inilah yang kemarin kita sampaikan, bahwa yang paling baik hari atau malam tidak ada di dalam satu tahun itu kecuali Lailatul Qadar, yaitu sebagaimana firman Allah, khairum min alfi syahr. Sebaik-baik malam lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika kita berbuat amal soleh, maka Allah akan lipat gandakan seperti apa yang kita lakukan selama 1000 bulan. Maka anjuran yang baginda Rasul sampaikan adalah ketika di Ashrul Awakhir hendaklah engkau perbanyak beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, tingkatkan kualitas daripada puasa kita. Justru inilah yang akan kita bisa raih ketika di malam Lailatul Qadar yang jatuh pada bulan Ramadan. Dan pada malam hari ini kajian selanjutnya yaitu perihal tentang al-i'tikaf, yang mungkin kita sering mendengar, yang mungkin kita sudah tahu tentang i'tikaf. Mungkin ada adik-adik yang tahu i'tikaf. Apa i'tikaf? Ada yang tahu i'tikaf? Tahu ke i'tikaf? Nah, mau belajar insya Allah nanti tahu pasti. Oke, i'tikaf. Oke, jelas. Ya, i'tikaf. Akan kita lebih mendalami tentang masalah i'tikaf tersebut. Kata yang kita tahu i'tikaf adalah kita berdiam diri di masjid.
Artinya di sini ma'nahu al-i'tikafu luzumu syai'in wa habasan nafs 'alaih. Al-i'tikaf yaitu maknanya luzumu syai'in, kita membiasakan akan sesuatu, wa habasan nafs 'alaih, dan menahan dirinya atasnya, atas daripada i'tikaf. Jadi kita membiasakan akan sesuatu. Biasanya misalkan apa? Oh, kalau kita di masjid, maka kita biasakan untuk apa? Berzikir. Kita biasakan kita untuk membaca Al-Quran. Membiasakan kita untuk sholat sunnah. Wa habasa alaihi an nafsihi, atau juga dia menahan akan diri. Artinya ketika dia di dalam masjid tersebut, dia berdiam diri, dia membiasakan akan sesuatu, maka dia pun menahan akan dirinya untuk melakukan selain daripada apa yang dia biasakan lakukan tersebut. Jadi dia benar-benar istiqamah di situ. Meskipun sesaat dia diamkan dirinya. Dipanggil misalkan sama seseorang, oh iya sebentar, saya sedang niat i'tikaf, bisa. Kemudian misalkan ada kita lagi i'tikaf, kita lagi berdiam diri, niat kita misalkan hanya 3 jam. Tahu-tahu ada yang nawarin bagi duit misalkan 50 juta, kita tinggal apa jangan? Tinggalin i'tikaf jangan itu. Ada yang mau bagi duit 50 juta, kira-kira gimana? I'tikaf atau tinggalin? Jarang-jarang. Di sini habasa an nafsi alaihi. Atau misalkan ada juga yang ngajakin, itu kebaikan-kebaikan. Khairan am syarran, ada yang ngajakin misalkan. Kita lagi i'tikaf, tahu-tahu ada yang ngajakin ngapain? Nonton bola misalkan. Kira-kira tinggal apa jangan? Tergantung kebutuhan. Artinya di sini bagaimana niatan kita saat itu? Kenapa di sini khairan kana am syarran? Apakah itu hal yang baik ataukah hal yang buruk? Boleh saja tergantung daripada kita semua. Allah Ta'ala, ma hadhihi tamathil allati antum laha 'akifun. Dan tidaklah hal ini yang memberikan perumpamaan bagimu ketika engkau dalam keadaan i'tikaf. Ai al-muqimuna muta'abbiduna laha. Artinya engkau sedang beribadah padanya. Jadi beribadah itu kita harus memang benar-benar konsentrasi, harus fokus. Kita niat misalkan, bagaimana caranya niat nanti akan kita perhatikan dalam hal ini. Wal maqsudu bihuna luzumul masjid wal iqamatu fihi bi niyyati taqarrub ila Allah azza wa jalla. Dan yang dimaksud di sini adalah membiasakan kita berada di masjid dan juga mendirikan padanya dengan satu niat taqarrub ila Allah azza wa jalla. Kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi boleh kita yang namanya saya lagi bete ini, saya mau i'tikaf di masjid, saya i'tikaf di masjid. Bagaimana menurut syariat? Wa qad ijtama ulama ala anna masyru'an, dan sungguh telah ijtima, sepakat para ulama atas bahwasanya i'tikaf itu adalah disyariatkan. Ada dalilnya, ada perintahnya. Apa di sana? Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Beriktikaf ia, yaitu baginda Nabi di setiap bulan Ramadan 10 ayyamin, 10 hari. Jadi Rasulullah dia kalau i'tikaf itu enggak tanggung-tanggung 10 hari setiap Ramadan. Kalau kita biasanya di Ashral Awakhir itu sibuk atau sibuk? Sampai panitia juga sibuk. Yang biasa ngurusin masjid, ngurusin beras, tontonan lagi. Subhanallah. Ya kan? Buru-buru tadarusan. Oh, sama-sama itu adalah ibadah namanya. Ya kan? Jadi
yang jadi masalah ini adalah justru di asral awakhir dia menjauh daripada masjid. Ini yang jadi masalah. Sedangkan baginda Rasul melakukan dalam hal ini i'tikaf benar-benar 10 hari di asral awakhir. Insya Allah. Maka itu falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman, masyaallah. Maka manakala 1 tahun pernah baginda Rasul i'takafa 20 yawman, pernah 20 hari baginda Rasul i'tikaf. Ya Allah ya Rabbi. Ikat di sana. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa qad i'takafa ashabu wa azwajuhu ma'ahu wa ba'da. Dan sungguh juga i'takafa ashabu, sahabat-sahabat baginda Rasul juga, wa azwaju, dan juga istri-istrinya, ma'ahu wa ba'da. Jadi istrinya juga i'tikaf. Jadi perempuan juga boleh i'tikaf berarti. Boleh i'tikaf perempuan. Di sini dikatakan boleh. Karena apa? Azwajuhu ay istri-istrinya bersamanya, wa in kana kurbatan, meskipun rumahnya dekat. Jadi orang yang dekat rumahnya dengan masjid ini justru juga dianjurkan dan menasihkan dekat masjid. Maka itu yang namanya orang rumahnya dekat masjid ini yang paling duluan masuk surga. Amin. Benar. Ya. Orang yang rumahnya dekat masjid itu duluan masuk surga. Ada di sini. Mana yang mana? Ada. Enggak. Nah ini yang kayak gini nih akan duluan masuk neraka kita. Bahaya itu. Subhanallah. Hati-hati. Dia bisa duluan masuk surga, bisa juga duluan masuk neraka. Enaknya mana? Karena apa? Selangkah. Dia mendengar azan, dia mendengar taklim. Bisa ketika dia melangkah, selalu dia nggak pernah dia lakukan apa di rumah. Pasti dia di masjid, dia berjamaah. Bagaimana dia tidak masuk surga duluan? Pasti dia akan awal masuk ke masjid. Nah, yang jadi masalah adalah sebaliknya. Akan bisa jadi sebaliknya, dia apa? Azan ya dia cuek, acuh tak acuh. Boro-boro dia duluan, dia akan belakangan. Nah ini akan bahaya. Justru bagaimana? Dia akan masuk neraka duluan. Enak apa enak? Enak. Masya Allah, na'udzubillah. Nah ini ada enaknya, ada enggaknya. Begitu berkah juga. Warung yang dekat dengan masjid berkah, karena apa? Didoain terus. Ya tak? Tapi apa benar itu dia baik. Ada apa-apa ya dia sedekah. Kenapa dia tahu? Oh iya, di situ ada majelis ilmu ya iya. Dia sedekah minimal airnya 1 dus. Masuk surga duluan dia. Ya kan? Coba kalau memang warungnya dekat tapi dia pelit, dia medit, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Kira-kira kalau pelit, ya kan buntut gasiran. Dia tahu ada majelis orang yang banyak, dia Allah ngasih air sedus juga oke. Nah ini jangan sampai. Maka itu mau berkah, perhatikan dalam kehidupan rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, inilah yang dikatakan wa ba'da wa in kana qarb illa annahu lam yarid fi fadlihi haditsun sahih. Qala Abu Dawud qultu li Ahmad rahimahullah ta'rif fi fadli i'tikaf syai'an qala la illa syai'an dha'ifan. Cuma memang tidak ada keutamaan tentang masalah i'tikaf. Enggak ada hadis yang sahih yang menjelaskan oh keutamaan i'tikaf itu begini-begini, tidak. Karena apa?
pernah bagi Ahmad rahimahullah ditanya, "Ta'rif fadlil i'tikaf syai'an?" Apakah engkau tahu adakah keutamaan i'tikaf itu sedikit saja? Apa sih utamanya? Dijawab oleh Ahmad rahimahullah, "La, aku tidak mengetahui illa syai'an dha'ifan." Kecuali ada sedikit, tetapi ini pun hadisnya lemah. Jadi nggak ada yang namanya keutamaan i'tikaf, itu tidak ada. Aksan, bagian dari i'tikaf, i'tikaf yang qasmu ila masnun wa ila wajib. I'tikaf ini terbagi menjadi dua. Bisa dia sunnah, bisa dia wajib. I'tikaf bisa terjadi sunnah, bisa wajib. Apa itu? Yang kita lihat di sini adalah fal masnun ma tatawwa'a bil muslim taqarruban ila Allah taala wa talaban li thawabi wa iqtida'an bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah adalah segala sesuatu tatawwa' bihil muslim yang menyunahkan baginya bagi seorang muslim, hal keadaannya dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika dia galau, saya ingin lari ke masjid, saya ingin i'tikaf, saya pengen mohon kepada Allah, i'tikaf. Dalam rangka apa? Agar saya dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat berarti apa? Yang diminta, yang digalaukan itu akan diberikan ketenangan, bahkan dia berdoa akan dijawab oleh Allah. Karena apa? Dia dekat. Saya misalkan dekat dengan Arafi, saya dekat. Kemudian saya mau minta sesuatu. Bagi saya beras dong seliter. Kira-kira dibagi apa enggak? Dibagi. Karena apa? Saya dekat. Tapi kalau nggak dekat, nggak kenal, jangankan 1 liter, setengah liter, siapa kamu? Akan hal yang bisa ini terjadi. Begitupun ketika kita ada kegundahan, ada kegalauan dalam hati, dia lari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sini adalah hendaklah dia i'tikaf, tetapi halnya ini adalah sunnah. Wa talaban li thawabi, dan juga bisa dia mengharapkan akan ganjaran pahala. Dia merasa dirinya banyak berlumur dengan dosa, dia banyak salah dan lain sebagainya. Ya Allah, dia berbuat kesalahan, dia sesali dirinya. Dia apa yang dia lakukan? I'tikaf ke masjid. Dia berdiam diri ke masjid, dia renungkan, dia minta ampun kepada Allah, maka ganjaran pahala dia akan dapat. Jangan kalau lagi galau dia larinya ke tempat-tempat yang hanya sesaat dia lakukan. Dia ambil topik yang miring-miring dikit, dia minum. Karena apa? Dia pikir lagi galau, putus cinta. Topi miring dia minum, whisky, vodka, brandy. Hanya habis sesaat, ketika itu justru akan merusak di dalam kehidupan. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Waqtidaan berrasul sallallahu wasallam alaihi, dan juga dia bisa dalam rangka mengikuti. I'tidal, artinya apa? Dia mengikuti akan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa apa-apa, hanya ittiba. Saya mengikuti apa yang baginda Rasul lakukan. Oh iya, di antaranya bulan suci Ramadan beliau melakukan i'tikaf, maka saya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Kenapa? Dia sadar baginda Rasul yang maksum saja, baginda Rasul yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, masih dia i'tikaf. Gimana saya orang yang jahat, yang begitu banyak saya salah, begitu banyak saya dosa. Dalam hal ini hukumnya dia sunnah melakukan i'tida' bil Rasul sallallahu wasallam alaihi. Kemudian wa yata'akkad dzalika fil 'ashril awakhir min Ramadan lamma taqaddama,
dan dia lakukan hal yang demikian itu di asrul awakhir, di 10 terakhir min Ramadan, lamma taqaddama sebagaimana telah terungkap pada yang lalu. Wal i'tikaful wajib, dan i'tikaf yang wajib tadi sunnah. Boleh dia sedang galau, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia merasa punya salah, dia punya dosa dan lain sebagainya, dia lari ke masjid i'tikaf, dia mengadukan dirinya kepada Allah. Ini sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Kemudian ada yang i'tikaf wajib, ma aujabahul mar'u ala nafsi, yang mana seseorang dia mengijabkan atau mewajibkan akan dirinya untuk melakukan hal tersebut, i'tikaf. Saya pokoknya nih, nanti kalau saya berhasil urusan saya akan i'tikaf di masjid selama 2 tahun lamanya. Wajib dia. Hati. Jadi ngomong kebaikan juga sembarangan juga hati. Kan bagus tuh. Pokoknya kalau urusan saya gol, ada saya pernah ketemu sama seseorang yang selalu ngomong saya, kalau saya kaya, saya bantu ini apa keperluannya murid-murid. Seperti itu. Sudah bertahun-tahun saya bilang hati-hati Pak, kalau nyebut-nyebut seperti itu. Kaya itu kurangnya apa? Kalau orang kaya nyumbang itu biasa, tapi kalau orang susah, ketika dia nyumbang itu luar biasa. Jadi kalau orang kaya itu, jadi ketika dia ingin berniat seperti itu, mungkin dia nggak kaya-kaya. Maaf, saya akhirnya belum lama, bulan yang lalu saya protes seperti itu. Dan dalam hal ini kita wajib melakukan ketika kita aujaba al-mar'u ala nafsi, dimewajibkan dari dirinya sendiri. Imma bin nadril mutlaq, apakah dengan nadar yang mutlak, artinya itu yang mutlak itu tadi yang dia kaitkan, apabila saya ini pokoknya saya akan i'tikaf di masjid selama 2 tahun, wajib nadar itu namanya ya. Kemudian mithlu ayyakul lillahi ala ana atika fakada aw bin nadr al mu'allaq qawli in syafallahu maridi a'taqafan nadalika. Wa fi sahih al Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man nadara ayyuti Allah falyut'im. Seperti misalkan dia katakan, kalau saya sembuh dari penyakit saya ini, maka saya akan i'tikaf di masjid. Nadar bil mutlaq namanya. Jadi jangan sembarangan. Nanti pokoknya kalau saya mendapatkan dia di zaman saya, pokoknya saya akan i'tikaf di masjid selama sekian sebelum saya menikah, wajib. Nah ini artinya hal yang demikian. Qala man nadara an tuti Allah falyut'imhu. Barang siapa yang bernazar dan dia untuk taat kepada Allah, falyut'imhu, maka dia hendaknya memakannya, artinya dia melakukannya. Jadi inna Umar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni nadartu an a'tika failatan fil masjidil haram faqala ufi bi nadrika. Pernah Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku bernazar kepada diriku agar bahwa aku beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Aku bernazar. Dia ngomong kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ufi bi nadrika, lakukan dengan nadarmu. Artinya apa? Ini menunjukkan hukumnya wajib ketika dia bernazar. Nah, ini yang menjadikan hukum nazar itu menjadi wajib. Saya rasa sangat jelas sekali sunnah dengan wajib. Kalau sunnah itu adalah dia hanya apa? Ya, tujuannya untuk kapan suatu saat dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya tidak. Kalau wajib itu ya harus benar nadarnya. Yang keempat adalah zamanuhu. Nah ini penting, lamanya. Bagaimana sih yang disebut dengan nadar itu? Apakah 1 malam ataukah apa yang disampaikan oleh baginda Rasul 10 hari? Itu baru dibilang i'tikaf. Kemarin saya sudah singgung bahwa kita ngaji di sini pun kalau memang inilah kita katakan adalah masjid, boleh kita Pak niatkan saya niat i'tikaf selama saya mengaji di tempat ini, dapat nilai i'tikaf, kemudian dapat nilai menuntut ilmu.
dapat nilai memandang wajah guru. Dapat kita bermusafahah dengan sahabat. Subhanallah, banyak itu pahalanya gitu. Begitu saya selalu katakan, enggak rugi kita di majelis ini. Paling setengah jam. Kalau saya nggak pernah lama ta'lim, paling lama ya 1 jam. Ini kita sudah setengah jam pas, berarti 5 menit lagi. Ya. Banyak pahalanya kita. Dia memandang, saya memandang bapak-bapak saudara-saudara di sini, ini saya mendapatkan apa? Pahala. Bapak-bapak memandang saya, ini pun mendapat pahala. Kemudian tadi kita bermusafahah, berjabatan, menggugurkan daripada dosa. Kita duduk di sini bernilai etika, ibadah, menuntut ilmu, menurunkan kefarduan, apalagi kurang. Habis ini dapat, ya kan? Itu kan? Habis ini dapat kacang, luar biasa. Apalagi yang kurang? Jadi saya sampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini yang saya sedang kaji di majelis malam Rabu. Surat Ar-Rahman sudah sampai ke ayat yang ke-37. Kemarin pengajian bulanan, alhamdulillah anak-anak yang main hadroh doang datang. Iya, saya bilang wah ini anak hadroh pintar juga. Saya bilang ilmunya ditarik ilmu hadroh ini. Tapi kok bawa bapaknya pada kemana, yang lainnya pada kemana? Subhanallah. Enggak, itu hadrohnya semakin canggih aja. Subhanallah. Ya, minggu biasa kan setiap malam Rabu di minggu pertama. Ya kan, kita duduk jangan mengharapkan apa-apa. Kita duduk saja yang saya katakan insya Allah semakin banyak. Kalau ini nggak ada 40 ya, nggak ada. Tapi kalau malam Rabu bulanan itu kita lebih daripada 40, insya Allah diijabah itu doa. Jadi semakin banyak, semakin diijabah. Sembarang. Ini yang ingin sampaikan zaman al-i'tikaf al-wajib yu'addi hasba ma nazar ila akhiri, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada waktunya. Lama disebut dengan zaman seperti apa, kemudian nanti ada syarat-syarat i'tikaf, ada juga rukun-rukun daripada i'tikaf. Akan kita lihat nanti insyaallah bagaimana pendapat ahli fikih tentang masalah i'tikaf tempatnya. Apa sih? Apakah masjid ataukah musholla dan lain sebagainya? Insya Allah kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan saya mohon berikan surat Al-Fatihah untuk saya dan keluarga. Insya Allah besok pagi jam 7:30 akan berangkat ke Cirebon untuk kewajiban saya melamar untuk tugas saya. Akan ditinggal lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha
رب زدنا علما نافعا وارزقنا